Pintu kamar terbuka lagi secara kasar dengan kedatangan sekelompok orang berjas rapi yang merangsek masuk. "Tuan Besar!" Orang-orang tersebut berhambur mendekati Saputra yang tergeletak. "Angkat beliau ke atas berangkar," perintah pria berjas yang bernama Alex. Segera keempat orang tadi langsung mengangkat tubuh pingsan itu dan membaringkannya ke atas ranjang berangkar dorong. Mereka mulai mendorong berangkar tersebut dengan Egy ikut mendampingi. Aku ikut." Karena merasa khawatir akibat ulahnya juga, Anissa ikut mengekori dari belakang. "An." Anissa menoleh ke asal suara di mana Misa baru saja keluar kamar, yang melihat adegan para penjaga mendorong sebuah berangkar. Mbak, ini ada apa, An? Siapa orang yang didorong itu?" Tanya Misa yang tak melihat jelas siapa orang yang didorong. "Mbak kan lagi hamil muda. Kalau tahu hal ini terjadi gara-gara aku, bisa-bisa dia pingsan. Sebaiknya aku harus membujuk Mbak untuk tidak melihat." Anissa menghampiri Misa. Sengaja dia berdiri di hadapan, menghadang Misa agar tidak melihat ke segerombolan orang yang sedang mendorong berangkar. "Tidak ada apa-apa kok, Mbak. Itu hanya seseorang pingsan. Mbak sebaiknya istirahat ke dalam kamar lagi." "Siapa itu, An? Apakah itu adik iparku?" Tanya Misa yang ingin melihat, namun berangkar itu sudah didorong menjauh menuju lorong lain. Anissa menghalangi pandangan. Iya, itu adik ipar Mbak. Nah, sebaiknya Mbak masuk ke kamar dulu. Nanti Anis jelaskan penyebab dia pingsan deh." "Tapi Nona, yang dikatakan Nona muda Anissa itu benar. Sebaiknya Nona segeralah kembali ke kamar karena Tuan sedang dalam perjalanan pulang," tutur Bian yang sudah di samping Romisa. Sejenak Misa melirik Bian dan Anissa secara bergantian. "Baiklah, tapi kabari Mbak ya soal kondisi dia." Bian yang mendengar penuturan tersebut, sengaja dia melirik Anissa dan memberikan isyarat kedipan sebelah mata sebagai tanda segeralah pergi. Dan Anissa yang mengerti akan kode tersebut, dia mengangguk dan tersenyum. Ya sudah Mbak, cepatlah masuk. Anis akan memeriksa dulu kondisi dia. Soalnya kalau menunggu dokter masih di perjalanan." Akhirnya Misa bisa dibujuk, dan dengan pasrah berbalik bersama Bian memasuki kamarnya. Begitu pula Anissa ikut berbalik ke arah berlawanan. Dia berjalan ke lorong lain yang menuju ke sebuah ruangan yang bisa dikatakan ruangan kesehatan di kediaman Saputra. "Hei, macan betina," Anissa menoleh. "Ada apa sih bocah? Sana lakukan pertolongan pertama lagi sampai dia sadar. Jika tidak, lihat saja kau," kata Egy sembari mengedikan dagu ke arah pintu kembar di sebelahnya. "Tidak disuruh pun aku akan memeriksanya, bocah sinting," ketus Anissa sambil lalu berjalan memasuki pintu yang tadi ditunjukkan. "Cuk!" Decak kesal Egy disertai helaan napas panjang. Dia mengambil duduk di kursi luar ruangan dan memandang kosong ke depan. Sementara di dalam ruangan, terlihat Saputra sudah terbaring di atas ranjang dengan mata tertutup dan ada 2 orang penjaga berjas rapi berdiri tidak jauh dari ranjang mengawasi. Anissa berjalan pelan mendekati dan duduk di kursi kecil samping ranjang. "Nona, Anda mau apa?" Salah satu pria berjas bertanya saat melihat Anissa membuka sebuah tas medis yang ada tersedia di sana. "Saya hanya mau memeriksa kondisi Tuan Besar." Dua pria berjas itu tampak saling pandang merasa ragu. Melihat gelagat mereka seperti itu, Anissa menghela napas pelan merogoh sesuatu dari saku blazer, lalu menunjukkan sebuah name tag tanda mahasiswi kesehatan. "Saya calon pekerja medis, dan meskipun saya masih mahasiswi, tapi hal dasar saja saya bisa melakukannya." Keduanya melirik name tag tersebut, lalu akhirnya menganggukkan kepala tanda memperbolehkan. Kemudian setelah mendapat izin, segera Anissa mulai melakukan pemeriksaan terhadap Saputra, yaitu dengan memeriksa kembali denyut nadi, kedua mata, suhu badan, dan menensi darah. Tensi normal, suhu normal, dan denyut nadi pun normal. Lalu masalahnya di mana ya? Aneh deh. Padahal tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Tuan Saputra terkena serangan jantung atau aritmia. Dan dilihat dari detak jantungnya pun sudah normal kembali.
Selain itu, kelihatannya beliau sudah siuman dan mungkin saja sekarang hanya tertidur. Kebingungan Anissa seraya membereskan peralatan medis dan menyimpan kembali ke dalam tas medis. "Tuan Besar, apakah Anda bisa mendengar saya?" kata Anissa memastikan perkiraannya benar. Namun dia tak mendapati jawaban ataupun pergerakan dari pria yang terbaring itu. Anissa memindai tubuh Saputra dan kembali menatap wajah yang terlihat damai memejamkan mata. "Perkiraan saya Anda sudah sadar. Kalau iya, saya hanya ingin bertanya saja, apakah napas Tuan masih sesak?" Dan tetap saja lelaki di atas ranjang itu masih dalam posisinya. Sengaja Anissa menundukkan kepala ke dekat wajah Saputra untuk memeriksa hembusan napasnya. Dia mendengarkan dan merasakan hembusan napas Saputra yang terdengar tersendat-sendat. "Sepertinya napas Anda masih sesak ya?" Segera Anissa memasangkan selang oksigen ke lubang hidung si pasien. "Apa mungkin dugaanku salah ya? Kalau Anda sudah siuman. Tapi kalau dilihat dari wajahnya memang agak pucat juga sih. Sebaiknya aku infus saja deh. Mungkin dia terkena dehidrasi sehingga pucat seperti ini." Ocehan Anissa sambil bergerak mengambil peralatan infus yang tersedia di sana. Lalu dia memegang tangan Saputra mencari pembuluh darah untuk menusukkan jarum infusan. Egy baru saja melangkahkan kaki memasuki ruangan dibuat mengernyit saat melihat Anissa tengah memegang tangan Saputra dengan jarum infusan ada di pegangan. Bukankah itu infusan? Segera dia menghampiri Anissa. "Apa yang akan kau lakukan, ha?" Pergerakan Anissa terhenti dan menoleh sekilas. Lalu karena malas meladeni, dia kembali melanjutkan kegiatan. "Hei, apa yang kau lakukan pada ayahku, ha?" Egy kembali mengajukan pertanyaan yang sama dengan nada suara sedikit meninggi dan menggeram. Kenapa ini anak selalu membuatku darting mulu?" Batin Anissa mulai panas oleh emosi, berusaha tetap mengabaikan dan fokus dengan apa yang dilakukan. Dia hendak menusukkan jarum infusan ke urat punggung tangan Saputra, namun secara cepat Egy mencekal tangan Anissa. Apa sih?" Ringis Anissa, tangannya dicekal dan ditarik kuat. "Kau sudah gila, ha? Dokter saja belum memeriksa," teriak Egy. Sekuat tenaga Anissa menarik lengannya sehingga terlepas dari cengkraman. "Ayahmu itu butuh cairan. Kau tahu dari mana sedangkan kau bukan dokter?" Hembusan napas kasar Anissa sambil mengeluarkan nemteg lagi. "Gini-gini aku tuh mahasiswi kesehatan. Sudah mending kau diam saja." "Tidak, biar diperiksa dokter," cegah Egy memegang tangan gadis itu yang akan mengambil jarum lagi. Membuat Anissa menghembuskan napas panjang lagi. "Kau ini," ucapan Anissa tercekat saat tangannya yang masih memegang tangan Saputra merasakan pergerakan. Dia segera melirik tangan Saputra yang terlihat kalau jemari tangan itu bergerak-gerak. "Nah, kau lihat kan, ayahmu sudah sadar." Egy ikut menatap wajah Saputra yang masih memejamkan mata dengan rapat dan tidak ada pergerakan sama sekali. "Ayahku masih pingsan, kau katakan sudah sadar. Sudahlah, kau keluar sana. Sebentar lagi dokter profesional akan menangani ayahku." Dengus Anissa sambil menaruh jarum infusan ke tempatnya. Lalu bangkit berdiri sejenak, dia menatap sinis ke arah lelaki remaja itu. "Dasar bocah songong." Lalu dia berbalik pergi. "Macan betina gila," gumam Egy dan mengambil duduk di kursi bekas Anissa tadi lalu menatap sang ayah. Dan tidak berselang lama setelah kepergian Anissa, 2 orang dokter yang biasa menangani Saputra telah datang dan langsung melakukan tugasnya dengan memeriksa keadaan Saputra.